Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamtajul Karipe ST, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 1 tahun 2022 Kementerian Agama. Pada kali ini saya akan membahas tentang resume agenda 2, yaitu materi tentang kolaboratif. Kolaboratif secara etimologi berasal dari kata ko dan labor yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau telah disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi seringkali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan, ataupun lintas organisasi, bahkan lintas negara sekalipun. 3 kode etik kolaboratif. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagi sumber daya yang tujuan bersama. Kolaboratif pemerintahan. Menurut Irawan tahun 2017, mengungkapkan bahwa kolaboratif governance sebagai proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar sektor governance. Adapun 6 kriteria penting kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termaksud aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Adapun panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Dan yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas setiap kontribusi dan dapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang ketujuh, secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder, mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialogue, yaitu melakukan negosiasi dan baik sehingga bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome antara. Whole of Government. Whole of Government atau WOG yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urutan-urusan yang relevan. Selanjutnya, keuntungan WOG.
Keuntungan WOG terbagi 4. Yang pertama, outcome focus, yaitu berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling WOG, yaitu membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang terakhir, strengthening prevention, yaitu mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Selanjutnya, bentuk WOG. Bentuk WOG ada Integrating Service Delivery atau ISD, yaitu sebuah proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Selanjutnya ada koordinasi dan kolaborasi, yaitu pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, integrating and rebalancing governance, yaitu kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Dan yang terakhir, culture change, yaitu konsep-konsep social glue atau perekat budaya organisasi. Itulah tadi resume agenda 2 tentang kolaboratif. Saya Mamta Julkarip PST, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 1 tahun 2022 Kementerian Agama. Sampai berjumpa di resume agenda selanjutnya. Terima kasih.